Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maseta Sabjasa Maresni, NIM 2020112089. Saya berasal dari Fakultas Farmasi Universitas Perintis Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penggolongan dan bentuk sediaan obat. Di sini saya akan menjelaskan, yang pertama kita harus mengenal apa itu obat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka menetapkan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian obat secara khusus. Pengertian obat secara khusus terbagi atas 5. Yang pertama, obat jadi. Obat jadi adalah obat dalam keadaan murni atau campuran seperti serbuk, cairan, salep, tablet, dan pil yang mempunyai teknik sesuai FI atau kata lain yang ditetapkan pemerintah. Yang kedua, ada obat paten. Obat paten atau jadi ini dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat yang dikuasainya dan dijualnya dalam bungkus asli pabrik yang memproduksinya. Yang ketiga, obat baru. Obat baru adalah obat yang terdiri atas berisi zat baik sebagai bagian yang berkhasiat ataupun yang tidak berkhasiat. Misalnya, lapisan, pengisi, pelarut, pembantu, atau komponen lain yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiat dan kegunaannya. Keempat, obat asli. Obat asli adalah obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alami Indonesia, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Yang kelima, obat esensial. Obat esensial adalah obat yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat, terbanyak dan tercantum dalam daftar obat esensial yang ditetapkan oleh Menkes. Selanjutnya kita masuk ke nama obat di pasaran. Dalam pemasarannya, obat juga dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian berdasarkan nama mereknya. Antara lain adalah obat paten, obat generik bermerek atau bernama dagang. Yang ketiga, obat generik. Kita masuk yang pertama adalah obat paten. Obat paten adalah obat milik perusahaan tertentu dengan nama khas yang diberikan produsernya dan dilindungi hukum, yaitu bermerek terdaftar. Dalam pengertian lain, obat paten adalah obat yang memiliki hak paten. Obat generik bermerek atau bernama dagang. Obat generik bermerek atau yang bernama dagang adalah obat generik dengan nama dagang yang menggunakan nama pemilik produser obat yang bersangkutan. Selanjutnya, obat generik. Obat generik adalah obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam Pharmacope Indonesia atau buku standar lainnya untuk zat khasiat yang dikandungnya. Dalam pustaka ini, obat generik adalah obat dengan nama umum tanpa melanggar hak paten obat bersangkutan. Kita masuk ke golongan obat. Golongan obat ada 4. Yang pertama, obat bebas, lingkaran, yang lingkarannya itu berwarna hijau. Yang kedua, obat bebas terbatas, lingkarannya itu berwarna biru. Obat keras, ada gambar lingkaran merah dengan tulisan K di tengahnya. Dan seperti dilihat narkotika, yaitu seperti ini gambarnya, seperti tanda plus merah. Selanjutnya kita masuk ke bentuk sediaan obat. Yang pertama ada solid atau padat yang meliputi resep puyer atau powder, resep kapsul atau kapsuler, resep tablet, resep suppositoria. Yang kedua, semi solid atau disebut dengan setengah padat, yaitu meliputi resep salep, resep krim, resep gel atau gel. Yang ketiga, ada liquid atau cair, meliputi resep solution atau larutan, resep suspensi atau campuran kocok, dan resep emulsi. Selanjutnya kita akan membahas resep puyer dan powder. Resep puyer dan powder ini memiliki 2 bagian. Yang pertama, pulvis atau serbuk tidak terbagi yang meliputi obat luar dan obat dalam. Obat luar dari si pulvis ini berupa serbuk luka dan serbuk tabur, dan obat dalam berupa yang digunakan lewat oral, biasanya untuk obat yang tidak paten. Contohnya laksansia, antasida, suplemen makan. Yang kedua ada pulveres.
Pulveres adalah serbuk terbagi, digunakan sebagai obat dalam. Dibagi dalam pembagian yang sama dengan kertas atau bahan lain yang tidak mempengaruhi isinya. Seperti satu bungkus atau bagian dipakai untuk satu kali pemakaian. Isinya berupa tunggal, dapat merupakan campuran dari remedia cardinale atau obat kausatif, remedia adjuvantia, obat simptomatik, remedia corrigentia, obat pembantu, dan constituent vehiculum atau obat pembawa. Selanjutnya, puyer dan powder ini merupakan bentuk sediaan yang tertua. Puyer dan powder ini merupakan campuran yang kering. Beberapa keuntungan dari puyer dan powder adalah: yang pertama, stabil; yang kedua, dapat leluasa menakar dosis; yang ketiga, dapat leluasa mencampur berbagai macam obat; yang keempat, cocok untuk anak; yang kelima, murah; dan ada beberapa kerugian untuk pemakaian resep puyer dan powder. Yang pertama, ribet atau meraciknya lama. Yang kedua, yaitu mahal. Selanjutnya kita masuk ke pengertian kapsul dan kapsuler. Kapsul dan kapsuler ini sama seperti puyer, tetapi dimasukkan ke dalam kapsul. Ia menghilangkan rasa dan bau yang tidak enak dan dapat dibuat kapsul enterik atau pecah di dalam usus, yang mana dibagi menjadi kapsul keras yang dapat dipisah antara tutup dan badannya, dapat dibuat di apotek, dan kapsul lunak, tidak ada badan maupun tutup kapsul, tidak dapat dibuat di apotek. Selanjutnya, dapat diisi dengan bahan padat maupun cair, bukan air. Bahkan bahan kapsul dapat dibuat dari gelatin campur gliserin dan amilasiasin. Selanjutnya kita masuk ke resep suppositori atau sipotoria, yang mana bentuk sediaan obat ini padat yang penggunaannya dimasukkan ke dalam tubuh seperti vagina dan uretra, yang mana pada obat ini dapat meleleh dan lunak atau pecah pada suhu tubuh. Dapat terdiri dari obat tunggal maupun campuran, yang mana dapat berinfeksi sistematik seperti asma, antipiretik, pelemas otot atau kejang, maupun lokal seperti trichomoniasis dan hemoroid. Obat ini digunakan bila: yang pertama, obat tidak dapat lewat mulut seperti mual, muntah, dan tidak sadar. Yang kedua, kontrasi indikasi penggunaan oral seperti pas operasi, rusak oleh asam lambung, mengiritasi lambung, atau tidak dapat dicerna. Yang ketiga, penggunaan yang lama seperti lambat diabsorpsi. Yang keempat, dikehendaki efek lokal seperti hemoroid. Selanjutnya kita masuk ke resep tablet. Resep tablet yang meliputi suatu massa padat yang berisi satu atau lebih bahan obat dengan tanpa bahan tambahan. Dibuat dengan pengempaan dan ukuran, warna, dan berat sangat bervariasi. Keuntungan memakai tablet ini adalah: dokter sangat mudah untuk meresepkan. Yang kedua, cepat dan mudah disiapkan. Yang ketiga, praktis dibawa, menarik, mudah ditelan, dan dosisnya dijamin akurat. Yang keempat, mudah dan murah dalam proses pembuatan, stabil dan gampang dikemas. Adapun kerugian pada saat penggunaan tablet: yang pertama, komposisinya dan dosis kadang tidak sesuai untuk pasien tertentu. Yang kedua, memerlukan waktu untuk dapat hancur dan larut di dalam tubuh. Model tablet menurut cara pembuatannya: yang pertama yaitu tablet yang dibuat dengan tekanan. Ada tablet salut gula, tablet salut selaput, tablet salut enterik. Yang kedua, tablet kempa ganda, yaitu tablet berlapis. Yang kedua, tablet inti dan lapis luar. Yang ketiga, ada prolonged action tablet atau controlled release tablet, dibuat untuk pengobatan dengan periode tertentu. Dosis ganda yang diatur pelepasannya oleh obat melalui pelepasan. Dosis yang kedua disebut ditunda sebagai kondisi fisiologi yang memungkinkan. Yang kedua, pelepasan dosis kedua disebut sudah diproses dengan kesatuan waktu tertentu. Yang ketiga, pelepasan dosisnya diatur tidak terputus dalam waktu yang relatif panjang.
Selanjutnya, tablet effervescens. Selain berisi bahan obat, juga ditambahkan NaHCO3 dan asam organik yang bila dimasukkan dalam air akan menghasilkan CO2. Diminum setelah tabletnya larut semua, tetapi larutan jenuh dengan CO2. Selanjutnya, Vegina tablet atau compressed sucrose atau insert tablet yang dimasukkan lewat vagina dengan aplikator. Selanjutnya, lozenges tablet atau tablet hisap. Rasanya manis, odoros, padat, lambat larut untuk tujuan pengobatan lokal dan dapat pula berefeksi sistemis. Selanjutnya, buccal and sublingual tablet. Kecil, datar atau oval, diletakkan di mukosa pipi atau bukal atau di bawah lidah, langsung melarut dan diserap bila dikehendaki aksi yang cepat. Contoh tablet untuk angina pectoris. Selanjutnya, implant sustained resistance untuk penggunaan jangka panjang. Contoh obat KB. Selanjutnya, model tablet. Model tablet ini dispensing tablet, dapat dicampur atau diracik lagi menjadi serbuk atau cairan. Karena bila dapat bentuk cairan atau larutan dalam air tidak stabil, seperti umur kurang lebih 10 atau 15 hari, contoh katalin untuk katarak. Selanjutnya, hypodermic tablet. Tablet yang dirancang untuk obat suntik sekarang sudah tidak diproduksi karena tidak memenuhi syarat sebagai obat suntik. Selanjutnya kita membahas tentang resep liquid atau cair. Resep liquid atau cair ini dapat sebagai obat luar atau non-oral maupun obat dalam, seperti solution, sesuatu bentuk cairan yang mengandung bahan kimia terlarut tunggal maupun campuran. Siap diabsorpsi, mudah tercampur dengan cairan tubuh, seperti kurang stabil atau dibandingkan dengan bentuk padat, terasa, dan penggunaannya menggunakan alat tertentu dan harganya relatif lebih mahal. Selanjutnya adalah suspensi mixturae aginta. Bentuk sediaan cair yang mengandung satu atau lebih bahan kimia tidak terlarut, terdispensi atau tersebar dalam pembawaannya, biasanya ditambah pengental. Selanjutnya kita masuk ke dalam resep emulsi. Resep emulsi adalah suatu bentuk cairan yang mengandung bahan cair, dapat minyak atau lemak, yang dispersi dalam pembawaannya dan perlu ditambahkan emulgator atau emulsifying agent. Tipenya adalah air dalam minyak atau minyak di dalam air, tergantung komponen yang lebih banyak dan emulgatornya. Tujuan dibuat emulsi adalah untuk mengurangi rasa dan bau yang tidak enak, mempunyai aksi dan absorpsi lebih cepat dari minyaknya sendiri. Yang kedua atau yang selanjutnya kita membahas tentang resep gulatea atau tetes. Obat tetes ini adalah suatu obat bentuk cair yang penggunaannya dengan penetesan. Dosisnya dihitung dengan jumlah tetesan atau penggunaannya skala yang ada pada alat penetes, seperti mempunyai volume yang lebih kecil dari sirup dan lebih acceptable, dapat diterima oleh pasien bayi, dapat digunakan untuk obat luar maupun obat dalam. Selanjutnya kita masuk ke topik terakhir kita, yaitu obat suntik atau injection. Obat suntik dan injection ini adalah sediaan cair yang steril, dapat berupa larutan, suspensi atau serbuk yang dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu maupun emulsi yang penggunaannya secara parenteral, disuntikkan dengan cara menembus atau merobek jaringan ke dalam atau melalui kulit atau selaput lendir yang mana terdiri dari wadah. Wadah ini sendiri mempunyai ampul untuk pemakaian tunggal, vial untuk penggunaan tunggal maupun ganda, dan penggunaan pelarut sendiri adalah dapat aquapro injection atau minyak atau pelarut cairan yang lain seperti air dan gliserin. Terima kasih.
Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jika teman-teman ingin lebih mengenal dunia farmasi, silahkan bergabung ke Fakultas Farmasi Universitas Perintis Indonesia. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Maaf jika ada kesalahan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.